bersama saya, Puspitasari. Kali ini saya sudah berada di Brown Canyon, salah satu olahraga yang terekstrim, memacu adrenalin, menjelajah sambil menikmati keindahan alam. Apalagi kalau bukan motor trail adventure. Mau tahu keseruannya gimana? Yuk ikuti saya. Gimana nih Pak? Semangat kan ya ini Pak? Sahabat untuk meraih kesehatan, mudah-mudahan dengan kesehatan itu manfaat kehidupan dan kesehatan ini kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat nikmat setelah nikmat kita. Mudah-mudahan langkah hidup kita ini selalu sejahtera, bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Trail Adventure kita happy. Tetap semangat. Tetap semangat. Yes! Menjelajah alam dengan menggunakan motor trail sekilas akan terlihat mudah. Akan tetapi jika melewati medan yang tidak biasa seperti suasana pegunungan yang naik atau mendaki, atau sebaliknya menuruni lembah bukit, suasananya menjadi terasa lebih menantang. Begitu juga medan dengan kontur tanah yang mungkin saja berpasir, berlumpur, semua medan tersebut dipastikan termasuk kondisi yang ekstrim untuk seorang pengendara motor. Bila hanya sekedar bermodalkan dari nyali saja atau bahkan dengan memiliki skill atau keterampilan berkendara yang handal, mungkin masih belum dirasa cukup untuk menjamin seorang rider lancar melakukan kegiatan yang tergolong ekstrim ini. Namun menguasai medan juga dibutuhkan. Berpetualang dengan menggunakan jenis motor trail sebenarnya merupakan gabungan atau sinergisitas dari berbagai kemampuan, yakni kemampuan berkendara yang relatif baik, serta harus didukung oleh nyali dan tentu saja juga fisik yang kuat. Jika ketiga unsur ini sudah terpenuhi, pasti hobi olahraga ekstrim ini akan terasa sangat menyenangkan dan dipastikan menjadi lebih seru. Sobat olahraga, sampailah kita ke titik latihan. Tetap safety, tetap jaga keamanan. Mari kita lanjut lagi. Konon, olahraga ekstrim itu awalnya terbentuk atau lahir dikarenakan adanya gejolak anak muda pada masa lampau yang sudah bosan dengan olahraga yang sudah ada pada waktu itu. Dari gejolak itulah muncul beberapa pilihan olahraga ekstrim yang sampai sekarang masih ada dengan terbentuknya banyak komunitas trail di tengah-tengah masyarakat seperti komunitas adventure berikut ini. Tos dulu dong Pak, Oh iya. tahu mulai off-road nih. Kira-kira sebelum off-road itu apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan? Oh ya, sepeda motor itu harus disiapkan dulu, dikontrol dulu, biar nanti tidak trouble di tengah jalan. Terus pakaian, sepatu, celana harus safety, jangan sampai nanti kalau ada apa-apa ini untuk menjaga kemungkinan ya. Tapi kalau sudah persiapan ini rasanya aman gitu loh. Dan ini misal ada yang jatuh gitu Pak, itu penanganan utamanya gimana itu Pak? Jadi ada evakuasi ya. Kadang-kadang teman jatuh itu malah senang gitu loh, karena jatuhnya nggak bahaya. Betul. Tapi juga kita saling membantu karena satu jalur, satu tim itu rasanya kebersamaannya itu luar biasa. Persatuannya juga luar biasa dalam Trabas itu. Iya, semisal nih Pak, kan kita sudah off-road. Ada nggak sih Pak motor yang sampai rusak parah atau bagaimana itu Pak? Ya bisa terjadi juga, namanya sepeda motor ya. Kadang sudah disiapkan, tiba-tiba mungkin rantai trouble atau mungkin mesin tidak bunyi. Bisa jadi kadang ban bocor, namanya di hutan. Iya. Tapi semuanya bisa teratasi karena kebersamaan itu. Jadi terasa semua ya Pak, jadi persatuannya tuh ke keluarganya terasa. Luar biasa. Kira-kira nih dari Pak Hilmi sendiri, kenapa nih ikut
sangat suka tertarik terhadap motor trail adventure ini? Jadi saya setelah ikut trail itu memang senang sekali. Memang masa muda saya ini memang suka seneng trek-trekan ya. Jadi terus semasa tua ini kok naik sepeda trail ini kok rasanya nyaman. Yang dulunya mungkin mudah pegel-pegel, setelah kita terabas itu asam urat hilang, kolesterol hilang, rasanya gembira, senang gitu loh. Pokoknya kalau udah mencoba tuh lanjut terus lanjut gitu ya terus. Pak ya? Gaspol itu. Gaspol, tapi tetap remnya harus dijaga harus ya Pak ya? dikendalikan, ya. Udah berapa lama Pak menekuni saya kurang olahraga lebih ini? ya hampir 5 tahunan ya kurang lebihnya ya. Padahal usia saya ini sudah 56, tapi semangat saya masih semangat sekali. Luar biasa, dan saya bisa ya mengendalikan teman-teman dalam terabas di kampung. Saya punya moto gini Mbak. Gimana itu Pak? Moto yang perlu diperhatikan sama teman-teman itu, santun di kampung, liar di hutan gitu. Setuju saya Pak, mantep itu Pak. Jangan sampai di kampung itu liar tapi di hutan malah santun, terbalik. Harus santun di kampung, liar di hutan gitu. Iya betul. Ya ternyata kalau kita resapi, kita memberikan manfaat itu tidak hanya di rumah, di masjid, atau di tempat-tempat yang di hutan bisa memberikan manfaat Mbak. Karena di daerah Bengkah, Jeragung itu ada mata air, ada sumber Mbak. Terus sekarang teman-teman itu saya ajak bersama-sama untuk mendirikan sarana ibadah. Jadi tidak sekedar olahraga saja Mbak. Jadi Trabas ini juga ada kegiatan bansos keluar kota di Wonosobo, di Batang, di Jeporo, membantu anak yatim. Jadi sehat jasmani, sehat rohani. Ini sudah kompleks nih ya Pak ya. Nah ini gimana nih Pak perasaannya off-road sampai di Brown Canyon ini Pak? Wah, ini sangat luar biasa ini. Jadi kita bisa melihat keagungan yang kuasa, kenikmatan yang luar biasa. Apalagi yang kita dustakan kalau begini. Iya, nikmat mana yang kau dustakan gitu ya Pak ya kira-kira. Nah menurut Pak Hilmi sendiri, ini medan Brown Canyon itu Pak sedang, rumit atau gimana nih Pak? Wah ini masih biasa saja. Berarti dari pengalamannya ini berarti bisa diceritakan bahwa trail ini menimbulkan semangat baru gitu ya Pak? Betul. Olahraga itu penting sekali, sehat itu penting. Karena sehat ini kan merupakan kenikmatan yang utama setelah iman. Iya, betul. Jadi sekali. orang setelah iman itu diberi kenikmatan yang namanya luar biasa ini, nikmat sehat. Betul. Apa artinya kita itu hartanya banyak kalau nggak sehat tuh? Iya. Tidak bisa menikmati nih, kan? Trail itu mengutapkan safety ya Pak ya? Iya. Seperti ini, tos dulu dong Pak. Harus tos ya, oke. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Sebagai olahraga yang rawan dihadapkan pada kecelakaan, tentu saja sebelum mulai beraksi atau menjalankan kendaraannya, perlengkapan untuk keamanan dari pengendaranya sendiri harus lebih dahulu diperhatikan. Mulai dari jaket, helm berstandar tertentu, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Kedisiplinan menggunakan perlengkapan ini semuanya tentu saja untuk kenyamanan dan keamanan seorang rider jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dengan demikian tidak heran jika jenis olahraga petualangan seperti ini tidak dianjurkan bagi orang yang kurang terlatih. Bila tidak, akan bisa fatal jadinya.
nih, Oke. ini di sini sebagai apa nih? Oh, Mungkin bisa dijelaskan. Saya akan menjelaskan, saya di sini adalah sebagai Babinsa Rawasari. Saya juga penggemar olahraga, salah satu ketua organisasi olahraga di Desa Banyumeneng dan Rawasari. Betul, salah satunya olahraga trail ini ya, salah Pak satunya ya? trail ini. Nah, ini kan melihat antusias dari masyarakat, terutama kaum muda ini, untuk mengedukasi anak-anak muda supaya tidak trek-trekan itu bagaimana nih Pak, melalui olahraga trail ini? Ya, saya sudah sering saya utarakan kepada anak-anak milenial ini supaya tidak nakal di jalan raya, jalan umum. Saya arahkan, saya rahasia, ayo kita ke jalur-jalur sirkuit ataupun di jalur ke sepi penduduk atau di hutan. Demikian. Untuk pengumpulannya itu bagaimana itu Pak? Bisa melalui WhatsApp group atau bahasa-bahasa perorangan kita japri. Kita ada Facebook di grup Rawasari maupun di Banyumeneng atau di Meranggen. Nah, kita arahkan, kita jadwalkan, kita kumpul di Jokowi karena alam kita luar biasa bagusnya, lingkungan di Rawasari maupun di Banyumeneng. Biasanya kan medan treknya itu kan bervariasi. Betul. Dari yang pemula sampai yang sudah ahli mungkin ya Pak ya. Nah itu semisal ada anak muda yang ingin tertarik gabung itu, mereka itu masuk ke kategori mana gitu Pak? Kategori kita tampung, kalau yang anak muda memang betul-betul pemula, entah muda atau yang setengah tua, atau bahkan yang udah tua, kita gabung. Kita arahkan 3 jalur. Yang satu jalur ekstrim yang profesional, yang kedua adalah jalur yang fun, dan yang ketiga adalah jalur pemula itu yang paling mudah. Kita paling, ya mungkin sektor kiri lagi yang lebih mudah supaya tetap nyampe ke tujuan. Oke, jadi anak muda itu tetap harus terarah ya Pak? Harus terarah. Harus Misalnya kan ada nih anak muda yang passionnya itu kurang, maksudnya itu masih pemula, terus yang ini lebih serius lagi ingin mendalami olahraga trail. Nah itu pengelompokannya seperti apa itu Pak? Bisa kita arahkan seperti kopdar-kopdar malam, atau kita arahkan jalur atau teknik-teknik itu di lapangan sambil jalan bisa. Kita yang tua-tua yang sudah pernah, yang sudah jam terbangnya berpengalaman, itu akan selalu mengarahkan sebagai mentor untuk anak muda terutama, supaya jangan terlalu ngebut di jalan raya. Tetap kita arahkan ke jalur-jalur hutan atau adventure, karena alam kita itu sangat indah sekali. Kita buktikan di sekeliling kita antara Banyumeneng dan Rawasari, luar biasa indahnya. Iya, setuju saya Pak. Apalagi di sini juga Brown kayaknya kan salah satu medan trek yang lumayan gitu ya Pak ya. Lumayan ekstrim ya. Iya, betul sekali. View-nya juga enak. Untuk anak-anak muda sendiri yang ingin tertarik mengikuti olahraga trail itu, apakah ada batasan-batasan jumlahnya, harus 10 orang kah atau berapakah itu Pak? Oh, tidak. Kami malah justru semakin banyak kita semakin bagus, karena di prinsip di trail kami itu adalah dengan trail kita hati senang. Kita dengan trail banyak persaudaraan. Tali persaudaraan kita kuat. Jadi seduluran selawase, ya. Seperti di jalur. Satu nasib seperjuangan. Betul. Ini terbuka mulai dari jenjang usia berapa saja nih Pak? Usaha bebas. Selagi dia ada mau, ada kemauan. Karena kita adalah positive thinking. Dengan berolahraga ini tidak ada masalah. Artinya tidak ada pembatasan usia. Betul. Semisalkan nih ada remaja, perempuan yang ingin gabung di pecinta motor trail, nah itu gimana gitu Pak? Oh, nggak masalah, kita pernah bidadari bantik itu kita arahkan pakai Matic, motor Matic kita modifikasi jadi trail, terutama di sektor ban harus ban tahu, ban ekstrim, tidak boleh kita pakai ban biasa. Seluruh trail yang ada, entah modifikasi, entah trail AC dan dari pabrik settingan, itu harus berban pacul, tidak boleh ban biasa di aspal. Nah betul, dari sekian tadi penjelasan kita, mungkin dari Pak Haji boleh menyampaikan kepada anak-anak muda, kaum milenial bahwa janganlah trek-trekan, masuk aja ke olahraga trail yang bermanfaat gitu. Mungkin boleh disampaikan Pak. Bisa untuk kaum milenial atau anak-anak muda agar supaya kembali ke jalur yang benar, tidak trek-trekan di jalan umum, jalan masyarakat. Ayo, mari sama-sama bergabung, kita berolahraga bersama, kita ngetrail bersama, ngetrail bareng, kita supaya jangan salah pergaulan. Kita akan mendapatkan badan yang sehat, urat yang kuat, terutama hati pun senang. Yang penting kita seduluran selawase. Dengan berolahraga trail berarti kita adalah lelaki sejati. Laki-laki punya perkasa, lelaki jati. Betul sekali, setuju nih Pak. Motonya apa tadi Pak? Seduluran salawase. Mungkin bisa tos Pak. Oke. Seduluran salawase. Salawase. Gitu, Pak, ya. Yes.
Berpetualang dengan medan yang tidak biasa seperti jalan yang tidak rata, bergelombang, mendaki, dan sebagainya akan berpotensi timbulnya kerusakan untuk berbagai fisik kendaraan. Kerusakan kendaraan dengan aktivitas yang tidak biasa seperti melewati medan yang ekstrim tentu saja akan sering dihadapi. Namun bagi komunitas adventure sudah mempunyai cara tersendiri jika terjadi kerusakan kendaraan di lapangan di mana bengkel dipastikan jauh dari lokasi. Masing-masing anggota komunitas saling bahu-membahu memberikan bantuan kepada rekan-rekannya yang mengalami masalah atas kendaraannya. Kebersamaan seperti inilah yang terjadi di antara sesama anggota ketika ada sesuatu kendala yang dihadapi anggotanya. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Nah ini saya mau tanya-tanya ini Pak, sebelum melakukan off-road trail, ini kan pastinya butuh persiapan teknis, baik dari segi motor trailnya. Nah itu persiapannya yang harus dipersiapkan itu apa Pak? Ya secara umum dari teman-teman itu biasanya untuk mempersiapkan kelayakan motornya ini yang pertama kali yang dicek itu bensin lah satu, terus pengereman. Nah, untuk kelayakan jalan sendiri itu kan biar tidak berbahaya di jalan, terus ke angin itu ya, misalnya ban itu ya, gembes apa tidak, itu secara umum seperti itu. Terus oli juga, karena seringkali kalau motor dibuat off-road ini tingkat kerusakannya itu oli itu biasanya boros. Dalam arti sekali kita pakai itu paling tidak pasti oli itu berkurang, entah sekitar 100 atau sampai 200 cc. Itu secara umum begitu. Nah, ketika persiapan sudah dilakukan, lalu pada aslinya kan mesti ekspektasi dan realita itu kan masih berbeda ya Pak ya. Kita terjun ke alam, pas itu berbeda sekali dengan yang kita bayangkan. Seringkali kan itu misalnya motor kepanasan, terus bensinnya habis, ataukah misalnya ada kerusakan di mesin tertentu, itu penanganannya seperti apa Pak? Ya karena jenis motornya kita macam-macam itu, saya pribadi sebagai mekaniknya ini kita harus paham. Dalam arti paham ini kita kerusakan motor ini terletak di mana. Yang biasanya itu overhead. Dalam arti overhead ini kita harus berhenti dulu. Kita berhenti, ada yang nunggu, ada yang juga jalur. Terus biasanya semacam kayak rantai ini kan biasanya sering putus, itu kami sudah persiapkan ya dengan peralatan yang sering kali ada kendala dibutuhkan di perjalanan itu sendiri gitu. Jadi kompleks ya Pak ya, mesin juga harus diatur, terus persiapan P3K mungkin ada yang membawa, ada yang tidak, terus persiapan minum. Ya, terutama minum itu harus. Harus ya Pak? Harus. Itu rata-rata bawa berapa gitu Pak? 1 liter apa 2 liter langsung? Ada yang pakai yang 1,5 liter itu. Kan yang 4 liter pakai, enggak pakai aku yang kecil itu 2 itu cukup. Nanti jalur sudah berapa jam atau berapa kilometer ini nanti kita keluar di kampung, kita cek bensin sama beri perlengkapan lagi. Ya perlengkapannya paling air minum itu aja. Kalau soal makan sih enggak begitu. Menyusul ya Pak? Mungkin sampai seharian kadang-kadang enggak begitu, enggak makan. Yang penting tetap gak dehidrasi. Ya, matur suwun nggih Pak, informasi yang telah diberikan. Olahraga ekstrim dengan berpetualang atau berkendara dengan menggunakan motor trail ternyata mempunyai kenikmatan tersendiri bagi pengendaranya. Suasana enjoy dan fun terlihat dari komunitas ini ketika mulai memacu kendaraannya di berbagai medan yang dilaluinya. Medan dengan tantangan yang cukup menguji adrenalin memang ditujukan bagi orang yang biasanya suka berpetualang. Namun tidak lupa juga kondisi fisik harus selalu diperhatikan. Jadi jangan heran jika kelompok usia renta mungkin
tidak diperkenankan mengikuti aktivitas menantang ini. Jalan yang tidak merata menjadi rawan bagi gangguan kesehatan tulang karena akan dihadapkan pada benturan-benturan fisik yang tidak terduga. Wah, jika tulang keropos, apa jadinya? Bisa patah jadinya. Kekuatan yang harus ekstra untuk mengendalikan laju kendaraan tentu harus dibutuhkan, terutama jika harus berbelok, mendaki, menurun, dan sebagainya, sesuai kondisi topografis alam yang dilalui. Kemampuan untuk menyeimbangkan tubuh di atas kendaraan yang melaju harus selalu dalam kondisi baik, sesuai medan yang dilalui. Jika tidak, pengendara dan kendaraannya bisa dipastikan akan celaka. Kegiatan adventure bagi pengurus Ikatan Motor Indonesia Jawa Tengah sangat didukung karena dapat menampung atau menyalurkan bakat-bakat anak muda. Jika biasanya berkeliaran di jalanan dengan kebut-kebutan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, kini memiliki wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Berpetualang dengan adventure dengan berbagai rintangan yang ada, memberikan kenikmatan tersendiri bagi para rider atau pengendaranya. Meskipun dihadapkan kepada medan yang sangat ekstrim, yang tentu saja memacu adrenalin, akan tetapi suasana enjoy dan fun tampak masih dominan bagi para peserta yang terlibat di komunitas Trail Adventure ini. Berpetualang dengan adventure dengan berbagai rintangan yang ada, memberikan kenikmatan tersendiri bagi para rider atau pengendaranya. Meskipun dihadapkan kepada medan yang sangat ekstrim, yang tentu saja memacu adrenalin, akan tetapi suasana enjoy dan fun tampak masih dominan bagi para peserta yang terlibat di komunitas Trail Adventure ini. Pak Teguh, adanya antusias dari teman-teman para pecinta motor trail, adanya komunitas, adanya wadah ini, menurut Pak Teguh sendiri itu bagaimana nih Pak tanggapannya? Ya, terima kasih sebelumnya kawan-kawan dari pecinta-pecinta otomotif untuk tahun-tahun mendatang mungkin akan terus bertambah. Juga di situ dari rekan-rekan motocross, gestrek sekarang sudah masuk ke ranah adventure. Kira-kira seperti itu. Berarti positif sekali ya Pak ya, iya. Terbuka welcome untuk segala umur ya Pak ya? Segala umur. Untuk itu kita pun juga sudah regenerasi, ini cucu, terus keponakan tadi 2 orang, sudah regenerasi. Kira-kira seperti itu. Untuk harapannya Pak Teguh ke depan mengenai anak-anak muda, kaum milenial, supaya janganlah adanya trek-trekan, marilah masuk ke olahraga motor trail ini, bagaimana nih Pak? Ya, pada intinya kegiatan otomotif di Jawa Tengah itu mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas juga, agar kegiatan positif otomotif itu memberikan wadah agar anak-anak didik kita tidak melakukan istilah balap liar di arena. Jadi hobi mereka tersalurkan di alam terbuka dengan adventure trail. Betul. Kira-kira jadi seperti itu. Ditampung dan dilatih secara profesional dan baik gitu ya Pak ya. Iya. Baik Jeh. Terima kasih. Siap. Pak Teguh. Sobat olahraga, motor trail adventure terlihat mudah namun tak sebarang orang melakukannya. Butuh fisik yang prima, latihan yang cukup, serta keamanan yang sesuai standar. Sampai jumpa di Sport TVRI selanjutnya. Salam olahraga!